Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Speed. Nah, di kesempatan kali ini saya mau memasang sebuah lampu D2 laser dari merek Luminos yang sudah ada Devil Ace-nya ya. Ini yang Key 2 Pro. Nah, untuk si lampunya ini memang sudah terpasang di motornya. Jadi saya kemarin belum sempat bikin video rangkaian relaynya. Nah, nanti terakhir saya tampilkan yang terpasang di motornya. Kebetulan lampu ini sudah terpasang di motor New CB150R yang keluaran tahun 2023 ya, 2022-2023. Nah, untuk rangkaiannya kita akan bahas di sini bagaimana cara pemasangannya dan juga cara untuk di tombol dim itu si D2-nya ini juga ikut menyala ya. Nah, di sini kita sudah siapkan catatannya. Untuk catatannya seperti ini. Sambil berjalan ini saya terangkan ya. Di sini saya menggunakan relay yang 5 kaki tapi yang kecil seperti ini. Kenapa saya gunakan relay yang kecil bukan yang besar ya? Pertama, untuk si D2 laser dari Luminos ini dia hanya mempunyai watt sekitar 32 watt ini untuk nyala sepasang kiri kanan ya. Jadi kalau satu lampunya sekitar 16 watt dan itu pun 16 wattnya itu sudah dihitung dengan nyala lampu devilnya ya. Jadi kalau tanpa nyala devil ini sudah saya ukur di kisaran 13 watt, 12 sampai 13 watt untuk nyalanya satu buah lampunya ya. Nah, kalau sepasang nah baru totalnya 32 watt plus nyala devil. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Makanya saya gunakan yang relay kecil seperti ini karena relay yang seperti ini dia masih sanggup sampai 5 ampere ya. Jadi untuk lampu yang nyalanya 32 watt kiri kanan ini masih sanggup, tapi kalau sudah di atas 45 atau 50 ya saya sarankan pakai gunakan relay yang besar ya. Kalau masangnya ada 4 buah lampunya ya, bukan 2. Nah, jadi saya rangkai pakai yang ini. Pertama karena wattnya kecil, yang kedua juga supaya tidak terlalu banyak tempat ya, karena di CB150R New ini untuk ruangan penyimpanan di bagian bawah jok itu lumayan sempit juga. Jadi makanya saya gunakan yang kecil seperti ini. Tapi itu tergantung teman-teman mau pasang pakai yang besar silahkan. Di sini saya terangkan yang saya pasang saja ya. Nanti kalau teman-teman mau request menggunakan relay yang 4 kaki yang besar, saya buatkan juga untuk rangkaiannya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian catatan. Nah, sebelum saya terangkan silahkan teman-teman bagi yang mau screenshot boleh silahkan. Nah, semoga catatan saya jelas ya. Nah, di sini kita mulai terangkan untuk rangkainya. Ini kameranya saya turunkan dulu. Nah, kita lanjut. Di sini di relay ini sengaja saya kasih jarak ya. Sebenarnya kalau terpasang ini saya lem seperti ini posisinya. Nah, seperti ini. Jadi pemasangan kita mulai dari relaynya aja dulu ya. Nah, dari relay di pinggir ini, nah ini kaki yang 2 yang di pinggir seperti ini adalah kaki koilnya ya, koilnya. Jadi kalau kaki koil ini bebas ya, mau di sini plus di sini negatif atau kebalikannya itu bisa ya, sama-sama bisa menghidupkan relay. Yang intinya dari koil ini yang satunya harus dapat plus, yang satunya lagi harus dapat negatif. Nah, di sini saya buatkan karena saya rangkai seperti ini. Jadi yang di tengah ini, nah ini saya gabungkan seperti ini, saya gabungkan dijadikan untuk ground dari si
relaynya. Kemudian untuk input yang COM, nah di sini input ya, yang di tengah kakinya. Nah ini kita gabung juga kedua-duanya, kita paralelkan. Kemudian kita masukkan ke aki ya. Nah sebelum masuk ke aki, di sini dikasih sekring sekitaran 10 atau 15 ampere, yang lebih amannya 15 ampere. 20 ampere sebenarnya boleh, tapi wattnya karena kecil, untuk dayanya karena kecil, kita cukup pakai yang 15 ampere itu sudah bagus ya. 10 ampere juga masih sanggup ya, tapi lebih amannya di 15 ampere. Kemudian untuk kaki koil yang satu lagi, nah ini kita anggap relay 1. Di sini kita fungsikan relay 1 untuk lampu dekat atau lampu kuning, boleh ya, atau lampu jauh juga, lampu putih juga boleh kalau pengen yang putihnya di bagian low ya. Jadi kebetulan di motor yang dipasang sekarang dia pengennya yang warna kuningnya itu di bagian low, kemudian untuk high-nya dia warna putih. Nah ini relay 2 di sini, ini relay satunya ya. Oke, jadi biar tidak bingung. Nah untuk bagian relay ini sudah, bagian input ini sudah kita terangkan ya untuk input dari si relay. Sekarang untuk pengaktif relaynya itu didapat dari saklar ya. Nah saklar yang kita gunakan saklar 2 mode. Nah saklar 2 mode bebas mereknya mau pakai apapun. Di saklar 2 mode ini biasanya ada 3 kabel, 1 untuk input dan 2 untuk outputnya ya. Ada output 1 dan output 2. Nah untuk rangkainya, input kita ambil dari output kunci kontak. Nah untuk dari CB150R ini, input output kunci kontaknya itu kabel di motornya itu kabel warna hitam garis coklat ya. Nah kita bisa ambil dari situ, tinggal kita sambungkan kabel jumper dari situ ya, masuk ke input saklar. Kemudian satunya lagi kita masukkan ke bagian ini, nomor saya buat aja karena tempatnya kertasnya kecil, jadi saya buat angka saja 1 2 3 4 ya. Jadi keterangannya di sini untuk kabel dari modul D2 Q2 lasernya ini ya. Jadi warna putih itu untuk lampu devil, warna merah untuk lampu putih, warna kabel warna kuning untuk lampu kuning, dan hitam untuk masanya. Nah jadi tapi di setiap merek kadang itu ada yang berbeda warnanya ya. Jadi tinggal dites aja dulu ke aki mana yang devilnya, mana yang plusnya, mana yang untuk putih dan mana untuk yang kuning, dan mana ground ya. Oke, nah sekarang kita ke bagian lampu senja. Ini sudah lampu devilnya kita sambung ke kabel warna putih dan juga masuk ke saklar ya, saklar yang 2 mode. Selanjutnya dari saklar 2 mode nanti kita pilih outputnya untuk lampu dekat dan lampu jauhnya yang mana ya. Jadi di sini kebetulan ini yang untuk output. Nah di sini output untuk lampu dekat ini kita pakai output 2 contohnya ya. Kemudian kita sambungkan kabel ke relay. Nah tadi kan sini sudah dapat ground. Nah plusnya ini didapat dari si saklar ini. Nah nanti fungsinya ini ketika kita tekan ke bagian yang bawah ya, output 2 itu biasanya ada garis 2 ya, di garis 1 garis 2 itu yang bagian bawah itu bisa difungsikan untuk lampu low. Kemudian disambung ke relay, nanti arus yang dari aki yang dari sini ya ke kaki COM nanti akan keluar di kaki NO ya. Nah keluar dari sini masuk ke modul ya, masuk ke modul Q2 nya.
Nah, ini bisa teman-teman pakai misalnya untuk lampu dekat, mau dipakai warna putih atau warna kuning, silahkan bebas. Nanti tinggal dibalik aja di lampunya ya. Dari lampunya ini kan dia bisa diputar ya. Nah, kemudian untuk lampu jauh, nah di sini kita kasih kabel masuk output dari output 1 yang dari saklar 2 mode, kita sambungkan kabel masuk ke bagian relay yang satunya lagi ya. Nah, relay 1 ini di sini kita fungsikan untuk lampu jauh. Kemudian nanti ini ketika aktif, tombol kita tekan, di sini sudah mengalirkan arus, kemudian nanti arus yang dari aki dia akan mengalir ke kaki NO ini dan masuk ke bagian lampu putihnya ya, lampu putihnya ini. Nah, kemudian untuk dim, pas beam, untuk CB 150R yang 2023 itu sudah ada tombol pas beam di depan ya. Tapi kalau yang CB yang masih 2019 ke bawah, kalau nggak salah itu belum ada pas beamnya. Yang ini yang sudah ada pas beam, sudah ada tombol pas beam. Nah, di CB itu output dari tombol pas beam dia bermain plus ya, main plus ya. Tapi kalau di tombol yang jauh dekatnya itu sebenarnya masih main massa yang langsung ke lampu ya. Kalau sini, kalau asli bawaannya ini masuk dulu ke relay, bawaan motor ada relay yang fungsinya nanti merubah arus jauh dekat. Nah, kita ambil langsung nih yang dari output si pas beam ini. Nah, untuk warna kabelnya itu warnanya biru garis hitam. Nah, bisa teman-teman jumper. Kemudian dikasih dioda. Nah, di sini fungsi dioda adalah agar ketika kita tekan tombol jauh yang di saklar 2 mode, jadi arusnya itu tidak masuk ke lampu jauh bawaan motor ya. Tapi bebas teman-teman, kalau mau tanpa dioda juga bisa. Cuma nanti kekurangannya ketika kita tekan lampu jauh di sini, lampu jauh yang di motor, lampu bawaan aslinya dia ikut menyala, cuman seperti itu aja ya. Nah, di sini kebetulan pemiliknya ini dia pengen lampu jauhnya itu nyala normal seperti biasa. Tapi ketika dipas, tekan tombol pas beam yang di depan, lampu jauh dan lampu D2 dia ikut nyala bersama ya. Nah, jadi makanya di sini kita kasih dioda dan disambungkan juga ke sini ya. Jadi kalau ada yang bulatan seperti ini dia terhubung ya. Nah, berarti kalau ke sini ada persimpangan seperti ini, tidak ada bulatan yang saya bikin, berarti ini tidak ada kabelnya yang terhubung dengan ini. Jadi di sini masuk ke bagian lampu jauhnya ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa pahami ya maksud saya seperti itu. Kalau kurang paham silahkan diulangi lagi. Nah, untuk output kunci kontak ini sudah kita ulas. Kemudian untuk tombol pas beam sudah kita ulas juga. Sekarang kita lanjut ke bagian motornya. Untuk di bagian motor, nah ini penampakan peletakan D2-nya. Sementara dipasang di dekat BA ini ya, karena nggak ada tumbular. Nanti kedepannya katanya mau dipesan tumbularnya, jadi agar D2-nya bisa dipasang di tumbular. Nah, ini untuk sementara pemasangannya di area sini. Kemudian untuk di atas ini saklar yang 2 mode. Nah, peletakannya seperti ini di bagian stang. Kabelnya kita lewatkan mengikuti jalur dari saklar kiri masuk ke bagian belakang, nanti keluar di sini. Dan di sini saya kasih soket agar nanti bisa diganti ya. Kalau seandainya saklarnya rusak atau ada penambahan saklar yang lain, ini bisa dilepas ya saklar yang di atasnya ini. Nah, ini untuk kabel-kabelnya ada yang kabel kita jumper ya. Nah, ini kabel coklat tadi yang kita ambil dari output kunci kontak. Kabelnya di warna soket hitam yang 3 pin. Posisinya ada di bagian tengah. Jadi bentar ya, saya kasih cahaya. Nah, ini ada posisinya di bagian tengah, kabel warna coklat polos. Nah, ini kita jumper.
untuk input si saklar, dan juga ini ada yang ke bagian ke belakang nantinya untuk lampu devilnya. Nah, ini di bagian tengah ya kita posisikan kabel coklatnya. Nah, kita jumper seperti ini. Yang satu ke kunci kontak, yang satu ke saklar. Nah, ini untuk dioda lampu jauhnya, dan diodanya itu cincin menghadap ke bagian soket saklar ya. Nah, ini arusnya yang kita ambil kabel warna biru garis hitam ini. Nah, ini ada biru garis hitam, ini adalah kabel dari output pas beamnya. Nah, tinggal teman-teman nanti jumper di bagian soketnya ya. Nah, jalurnya seperti ini. Nah, ini di kabel warna putih ini yang untuk lampu jauhnya. Ini menuju ke belakang nanti ya. Kita lewatkan di bagian bawah sini. Nah, ini di dekat atas radiator ya. Juga untuk kabel lampu D2 nya kita lewatkan juga di belakang ini. Kemudian diikat kabel tis. Nah, untuk si modul ini saya letakkan di bawah tangki di sebelah kiri. Ini kita ikat juga dengan kabel tis. Jadi kita dempet dua seperti ini. Dan ini saklarnya sengaja saya buat dua. Nah, ini untuk bagian yang dari si tombol 2 mode ini. Nah, jalurnya masuk ke sini sudah kita bungkus. Kemudian sampai masuk ke relay. Nah, ini relaynya juga sudah kita kasih casingnya ya. Kita letakkan di dekat bawah, dekat samping bendingnya. Nah, ini baru keluaran relay ke sini, masuk ke bagian lampu. Kita kasih soket 4 pin 2 buah. Tujuannya nanti kalau ada maintenance itu bisa diganti ya satu-satu. Nah, ini yang hijau ini adalah untuk kabel massa dari si lampu ya. Nah, jadi kabelnya seperti ini susunannya. Kabel hijau, putih, kuning yang masuk ke relay ya. Putih kuning itu output dari relay. Kemudian yang putih di D2 nya ini kita jadikan lampu senja, ini ketemunya dengan kabel coklatnya. Nah, ini yang merah ini untuk lampu putihnya, yang kabel kuning untuk lampu kuningnya. Nah, nanti tinggal teman-teman sesuaikan aja outputnya. Jadi warnanya tidak mesti sama dengan yang di video ya. Yang penting kita tahu warna kabel di bagian lampunya. Sekarang kita lanjut ke belakang. Ini untuk kotak sekring. Nah, di sini saya simpan di sini. Ini masuk ke plus aki, dan ini massa untuk si relay ya. Jadi massa relay kita ambil dari aki. Nah, untuk bagian soket, nah di sini pemiliknya request katanya pengen dibungkus. Di sini kita kasih pembungkus kabel ya. Ini saya lupa lagi apa namanya. Nah, ini kita bungkus seperti ini. Tujuannya biar aman aja ya dari cipratan air, dan juga karena ini soketnya sangat dekat dengan bagian koil. Nah, makanya jadi kita bungkus seperti ini biar lebih aman. Nanti tinggal dirapikan, tinggal diikat pakai kabel tis. Nah, jadi seperti ini untuk penampakan bagian kabel-kabelnya. Nah, sekarang bagian depan untuk si soket dari saklar ini bisa kita selipkan di belakang. Nah, bisa kita selipkan di sini agar tidak mengganggu si batoknya nanti ya. Kemudian ini kabel-kabelnya semuanya dirapikan lagi. Nah, jadi seperti itulah untuk penampakan bagian perkabelannya. Nah, ini lampunya nanti dibalik seperti ini ya, karena yang putihnya pengen di bagian high. Nah, ini belum saya balik, nanti tinggal dibalik. Kalau posisi seperti ini untuk putih di bagian low ya. Oke, jadi sekarang mau kita pasang dulu bodinya. Nah, ini kita tes untuk menyalakan. Ini untuk posisi lampu devil, pas kunci kotak on langsung menyala. Kemudian kita tekan tombol
untuk lampu kuningnya. Nah, ini untuk lampu kuning. Kemudian untuk tombol dim. Nah, ini kita tes dim. Nah, jadi dimnya ikut menyala ya. Lampu utama itu tidak menyala karena mesinnya belum on. Kemudian ini kita suruh adik di depan untuk melihat cahayanya karena sekarang siang hari. Lampu dekat, lampu jauh di tombol. Ini lampu pas bim. Nah, seperti itu untuk. Nah, ini mesin kita nyalakan, lampu utama nyala. Itu untuk pas kita pas bim, cahayanya sangat padat ya daripada lampu utamanya. Nah, mungkin untuk video kali ini saya akhiri dulu sampai di sini. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada yang request untuk pemasangan D2 laser menggunakan relay yang besar, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Nanti kalau ada kesempatan saya buatkan lagi. Akhir video saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.